Kalau kita ngobrolin tentang hidup minimalis, tidak akan jauh dari kata decluttering. Teman-teman sudah tahu kan ya, apa itu decluttering? Decluttering tersendiri adalah menyingkirkan barang-barang yang kita rasa sudah enggak terlalu berguna atau tidak bring value kepada hidup kita. Baik untuk pemula ataupun untuk yang sudah lama menjalani hidup minimalis, kadang-kadang kita merasa overwhelmed atau bingung mau mulai dari mana sih declutteringnya. Kali ini gue akan share 6 metode, framework, ataupun konsep decluttering yang dapat memudahkan kamu untuk memulai proses decluttering. So simple people, let's talk about 6 decluttering method. Metode decluttering yang pertama adalah 30-day minimalist game yang dipopulerkan oleh Joshua dan juga Ryan dari The Minimalist. Joshua dan Ryan melakukan inovasi dengan merubah decluttering proses menjadi gamification yang seru untuk dilakukan. Gamenya cukup simple. Di hari pertama, kamu hanya diperbolehkan untuk membuang atau mendeclutter satu barang saja. Di hari kedua, kamu akan membuang 2 barang. Di hari ketiga, kamu akan membuang 3 barang. Dan seterusnya hingga hari ke-30. Nah, total dari hari pertama sampai hari ke-30, kamu akan mendeclutter sebanyak 496 barang. Keuntungan dari 30 days minimalist game adalah pertama, yaitu membangun kepercayaan diri kamu untuk memulai decluttering. Dengan pada hari pertama kamu hanya perlu membuang atau mendeclutter 1 barang, dan hari kedua hanya 2 barang, itu akan perlahan membangun confidence level kamu dan juga melatih decision making kamu dalam mendeclutter. Benefit yang kedua adalah guidelines atau frameworknya cukup simple, yaitu mengikuti hari keberapa kamu sedang berada. Jadi tadi seperti yang sudah dicontohkan ya. Hari pertama ya berarti mendeclutter 1 barang. Hari ke-20 berarti kamu mendeclutter 20 barang. Dan seterusnya. Jadi kamu hanya perlu mengingat saat ini kamu di hari keberapa. Benefit yang ketiga adalah jika kamu melakukannya secara bersama-sama dengan beberapa teman atau circle minimalis kamu, maka bisa membangun motivasi dan juga kompetisi yang sehat. Kekurangan dari metode 30 days minimalist game ini tentunya semakin hari akan semakin sulit untuk dijalani karena akan semakin banyak barang yang harus kamu declutter. Weakness yang kedua adalah kalau kamu berhenti pada suatu hari tertentu misalnya, untuk melanjutkannya kamu akan butuh motivasi atau semangat yang lebih. Karena ini memang didesain untuk secara 30 hari dilakukan secara terus-menerus agar momentumnya terus berjalan. Once kamu drop atau kamu skip 1 hari, seharusnya sudah dianggap gagal dalam game tersebut. Namun jika kamu tidak melakukan kompetisi atau berlomba-lomba dengan teman kamu, then it's up to you. Metode yang kedua adalah KonMari method. Kamu pasti sudah tahu ya bahwa KonMari ini diprakarsai oleh Marie Kondo. Marie Kondo sendiri merupakan penulis buku dari The Life-Changing Magic of Tidying Up. Buku yang sudah terjual lebih dari 4 juta kopi atau cetak. Bahkan Marie Kondo sendiri mempunyai TV show atau TV series sendiri di Netflix. Core dari metode ini adalah pertanyaan yang dibuat oleh Marie Kondo. Pertanyaannya adalah, apakah barang ini masih sparks joy? Atau dalam bahasa lain, bisa diartikan apakah barang ini masih membawa excitement kepada diri kamu? Langkah-langkah pada KonMari method adalah sebagai berikut. Jadi kamu akan mengeluarkan semua barang. Setelah kamu keluarkan semua barang, kamu akan mengkategorikannya sesuai dengan kategori yang sesuai. Misalnya baju, semua baju akan dijadikan satu kategori. Kategori ini maksudnya bisa diletakkan dalam posisi yang berdekatan atau sama. Sehingga kamu akan mudah melakukan ritual yang diajarkan di KonMari, yaitu kamu akan memegang atau menggenggam barang tersebut, kamu akan pejamkan mata dan merasakan barang tersebut.
Atau jika itu adalah baju atau pakaian, kamu bisa menggunakan barang tersebut. Lalu kamu akan bertanya kepada dirimu sendiri, apakah barang ini sparks joy atau masih memberikan excitement kepada kamu saat kamu menggunakannya? Jika jawabannya iya, maka kamu masih dapat menyimpannya dan menggunakannya di kemudian hari. Jika jawaban dari kamu bahwa barang tersebut tidak lagi sparks joy atau memberikan excitement saat kamu menggunakan barang tersebut, maka kamu bisa mengutarakan rasa terima kasih dan bersyukur kepada barang tersebut yang sebelumnya sudah menemani dan bring value kepada hidup kamu. Setelah itu kamu bisa mendeclutternya atau menyingkirkannya. Keuntungan dari metode KonMari ini adalah pertama, kamu dengan mudah untuk membandingkan dan memfilter barang-barang yang mempunyai kegunaan atau fungsionalitas yang sama, mana yang masih bring value, mana yang sudah tidak bring value. Metode KonMari ini juga membantu kamu untuk melatih self-awareness kamu dan juga melatih rasa bersyukur kamu. Karena meskipun banyak barang yang harus kamu declutter dari metode KonMari ini, kamu telah melatih dan menyampaikan rasa bersyukur dan terima kasih kepada barang-barang tersebut sebelum kamu berpisah dengan barang tersebut. Kekurangan dari KonMari method adalah kamu perlu waktu yang cukup panjang untuk melakukannya, dikarenakan proses yang tadi sudah kita bahas. Jadi, kamu harus mengeluarkannya semua barang, lalu mengkategorikannya, lalu kamu harus satu persatu merasakan, menggunakan, dan juga bertanya kepada diri sendiri satu persatu apakah barang ini masih membawa excitement atau sparks joy. Kekurangan yang kedua adalah kamu akan merasakan cukup lelah dalam melakukan metode KonMari ini. Karena pada barang-barang tertentu, kamu akan bertemu dengan barang yang sifatnya sentimental, di mana kamu akan sulit sekali memutuskan apakah barang ini benar-benar harus di-decluttering meskipun sudah tidak brings joy atau sparks joy, dikarenakan barang ini terlalu banyak memori bersamamu di masa lalu. That's why untuk metode KonMari ini kamu perlu berlatih dan melakukannya secara rutin. Metode yang ketiga yaitu hanger method. Metode hanger method ini cukup simpel dan mudah diaplikasikan, sehingga bisa menjadi suatu kebiasaan yang kita lakukan dan akan membantu kita dalam sehari-hari. Dimulai dengan kamu memastikan bahwa semua gantungan yang ada di baju, hangernya itu menghadap ke posisi yang sama, semuanya. Jadi make sure nggak ada hanger yang madep ke kiri, madep ke kanan. Make sure pokoknya semua posisinya sama. Lalu pada saat kamu menggunakan satu baju, ambil hangernya dan kamu pakai bajunya. Setelah kamu pakai bajunya dan kamu cuci, make sure kamu taruh kembali, namun dengan mengganti arah dari hanger tersebut, berlawanan dengan arah hanger yang saat ini kamu sudah tentukan. Kamu akan lakukan hal ini secara terus-menerus hingga kamu akan dapat melihat baju mana saja yang sering kamu pakai dan mana yang tidak pernah kamu pakai berdasarkan arah hanger yang telah kamu tentukan. Benefit dari metode ini adalah pertama, sangat cocok untuk digunakan pada saat mendecluttering baju-baju kamu. Benefit yang kedua adalah prosesnya tidak membutuhkan waktu yang panjang karena memang dilakukan sepersekian detik saja setiap harinya. So, sangat praktikal. Benefit yang ketiga yaitu tidak memerlukan tools tambahan, hanya menggunakan arah dari hanger sebagai penanda atau marking mana sih yang sering kamu pakai dan yang tidak. Kekurangan dari metode ini adalah jika kamu tidak mencuci baju sendiri dan juga meletakkan baju sendiri. Contohnya misalnya kamu mempunyai ART di rumah, maka akan sulit untuk mengontrol arah dari hanger tersebut karena bukan kamu sendiri yang melakukannya. Kekurangan yang kedua adalah kurang cocok dilakukan untuk baju-baju yang penyimpanannya dilipat di dalam lemari. Kekurangan yang ketiga yaitu sangat
mudah untuk kita melupakan habit ini. Karena memang cukup simpel dan kita hanya menggunakan arah dari hanger untuk menentukan mana yang sering dipakai atau mana yang tidak. Yang keempat, kekurangannya adalah tidak berlaku atau sulit dilakukan kepada baju-baju atau pakaian yang sifatnya musiman atau sifatnya pakaian yang hanya dipakai ke beberapa event tertentu saja. Metode yang keempat adalah 3-box method. Metode ini cukup simpel. Yang penting kamu mempersiapkan 3 buah box atau wadah yang berbeda. Masing-masing box diberi tag atau judul atau tulisan sebagai berikut. Box pertama, kamu beri nama repair atau perbaiki. Box yang kedua, kamu beri nama donate atau sedekahkan atau donasikan. Box yang ketiga, kamu beri nama throw atau buang. Box pertama atau box repair, parameternya adalah jika kamu menemukan barang-barang yang kamu temukan mempunyai kerusakan minor dan kamu rasa masih bisa untuk diperbaiki dan tentunya masih bring value kepada kamu, maka kamu bisa masukkan ke box tersebut. Box yang kedua yaitu adalah untuk barang yang bisa didonasikan berupa barang-barang yang tidak lagi kamu perlukan namun dalam kondisi yang masih layak untuk digunakan. Nah, untuk box yang ketiga yaitu box buang, yaitu untuk barang-barang yang tidak lagi kamu bisa gunakan, tidak mungkin kamu donasikan dikarenakan mempunyai kerusakan yang major sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Kelebihan dari metode ini adalah cukup praktikal dan parameter yang tadi sudah dijelaskan cukup clear sehingga bisa digunakan untuk barang apapun. Kelebihan yang kedua adalah kamu bisa melakukannya dengan kecepatan diri kamu sendiri. Sehingga dari segi waktu, fleksibel dan mengikuti kecepatan atau ketersediaan waktu kamu. Kekurangannya adalah jika kamu tidak mendesain atau menentukan parameter yang jelas untuk masing-masing box. Karena bisa jadi kamu akan melakukan kesalahan atau bingung. Kira-kira barang ini masuknya ke kategori box 1, box 2, atau box 3. Tapi itu akan segera kamu bisa lalui jika kamu secara jelas menentukan parameter masing-masing box yang kamu punya. Metode yang kelima yaitu scraper method. Metode ini cukup simpel. Kamu hanya tentukan satu. Apakah hari ini kamu hanya mendecluttering satu barang? Ataukah kamu hanya mendecluttering sebanyak satu box barang? Atau hari ini kamu hanya mendecluttering satu ruangan saja? Kemudahan dari metode ini adalah benar-benar fleksibel dan bisa di-customize sesuai dengan waktu, energi, dan juga jumlah yang ingin kamu inginkan saat ini. Metode ini juga cocok untuk membangun atau melatih skill decluttering kamu hingga membangun habit atau kebiasaan decluttering. Kekurangannya mungkin hanya satu, yaitu dikarenakan metode ini cukup fleksibel dan bisa di-customize, kamu akan menemukan sulit untuk konsisten melakukannya. Metode yang keenam yaitu moving out method. Metode ini juga diprakarsai oleh Ryan dan Joshua dari The Minimalist. Metode moving out ini cukup ekstrim karena membutuhkan banyak perencanaan dan persiapan. Kamu juga akan membutuhkan banyak sekali box-box untuk sebagai kontainer barang-barang kamu nantinya. Karena metode ini adalah mencoba untuk memimik proses perpindahan rumah. Jadi semua barang di rumah kamu saat ini akan dipindah ke rumah yang baru dengan box-box yang telah kamu siapkan tadi. Semua barang yang ada di rumah kamu akan ditaruh ke dalam box-box dengan prioritas mana barang-barang yang paling sering kamu gunakan dan mana barang-barang yang jarang sekali kamu gunakan. Dengan asumsi kamu sudah sampai ke rumah baru, maka jangan mengunboxing seluruh box-box yang sudah kamu prepare. Hanya ambil barang-barang yang benar-benar kamu gunakan satu persatu dari box yang sudah kamu packing dari rumah lama. Kamu akan melakukan itu secara terus-menerus selama 3 bulan, sehingga pada saat
waktu terakhir di 3 bulan, kamu akan menemukan barang-barang yang masih di dalam box dari rumah yang lama. Nah, barang-barang yang masih dalam box bisa dibilang itu sudah tidak bring value dan tidak bermanfaat lagi untuk kamu. Sehingga kamu bisa mendonasikannya atau membuangnya saat itu juga. Keuntungan dari metode ini adalah kamu dapat melakukan riset ulang barang-barang yang ada di rumah dan juga aksesoris-aksesoris yang saat ini ada di rumah kamu. Benefit yang kedua adalah memaksa kamu untuk membuang barang-barang yang sulit sekali kamu lepaskan pada saat ini. Benefit yang ketiga adalah metode ini sangat cocok digunakan pada saat kamu berpindah dari rumah ke rumah yang baru. Kekurangannya adalah kamu tidak dapat melakukan hal ini sendirian karena akan sangat melelahkan. Dan bisa jadi kamu justru tidak mampu melakukannya hingga selesai. Again, dikarenakan metode ini cukup ekstrim, akan memakan banyak waktu untuk preparation dan juga membutuhkan banyak energi yang dicurahkan dalam metode ini. Sangat disarankan metode ini hanya digunakan pada saat kamu pindah dari rumah ke rumah yang baru atau dari kontrakan ke kontrakan yang baru. Itulah ke-6 decluttering method yang ada dan gue sendiri sudah cobain. Gue akan coba urutkan berdasarkan level kemudahan atau kesulitannya. Mulai dari beginner, intermediate, lalu advance. Untuk kamu yang baru memulai hidup minimalis dan baru pertama kali melakukan decluttering, di level beginner kamu bisa menggunakan metode hanger method dan juga scraper method. Untuk kamu yang sudah melakukan decluttering beberapa kali, kamu bisa coba menggunakan metode 30 Day Minimalist Game, KonMari Method, dan juga 3 Box Method. Lalu jika kamu menginginkan tantangan yang berlebih, maka di level yang advance, kamu bisa mencoba Moving Out Method. So, kira-kira kamu akan tertarik menggunakan metode yang mana untuk decluttering kamu saat ini? Boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini jika kamu suka dengan topik minimalis dan self-development. Thank you and bye simple people.